Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatan wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yasma'u indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursi samawati wal arda wa la yudkhituhuma wa huwal aliyyul 'azim. Shadaqallahu 'azim. Shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takdimi, Ustaz muliakan. Pertama, senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji setiap pagi seperti ini mendapatkan berkah, hidayah dari Allah, syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah dan malaikat senantiasa bersolawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, senantiasa bersolawat, solawat dan solawat. Ketika waktu Isra Mi'raj, Rasulullah pernah berketemu dengan malaikat, di mana malaikat ini menjaga dari segala-galanya, dia yang ngatur segala apa yang namakan hujan. Dia menghitung hujan, semua hujan satu tetes, mulai dari Adam, Nabi Adam sampai nanti kiamat. Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai malaikat, pernahkah engkau salah dalam menghitung itu?" Jawaban malaikat adalah, "Ya Rasulullah, kekasih Allah, aku tidak pernah salah dalam menghitung satu titik pun kelewatan, tidak pernah titik hujan mulai dari Nabi Adam sampai nanti. Tidak pernah dia teliti berapa juta, berapa yang harus turun volume semuanya. Ya, jenius sekali. Akan tetapi ya Rasulullah, kalau tetesan air hujan aku bisa menghitung semua tidak salah. Akan tetapi aku tidak bisa menghitung syafaatmu pada umatmu." Jadi malaikat ini tidak bisa menghitung syafaat baginda Rasul buat umatnya. Senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak sekali syafaat buat umatnya. Sekarang maupun nanti di yaumul hisab, yaumul akhir, maupun nanti sampai the endingnya daripada kehidupan ini, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Ini merupakan suatu hal di mana suatu kebanggaan buat kita. Pantas saja dulu umat-umat daripada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah SAW ingin sekali hidup lagi di era zaman Rasulullah SAW. Pantas saja. Karena apa? Ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Sementara kita yang hidup di zaman Nabi, era Nabi baginda Rasulullah SAW, tidak bisa menggunakan syafaat ini sebaik mungkin. Ketika kita bersolawat, ketika kita membaca solawat, tidak perlu kita mengeluarkan uang sebagaimana kita spend segala sesuatu. Spend lot money. Ketika kita shopping, ketika kita belanja di mall dan segalanya, ketika kita beli berlian, kita selalu spend money. Tidak perlu kita mengeluarkan uang sebanyak ini ketika kita bersolawat. Cukup membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Renungkan. Kita renungkan ketika kita membaca sholawat seakan-akan Rasulullah dekat dengan kita. Kita renungkan, benar-benar kita fokus ketika kita membaca sholawat seakan-akan baginda Rasulullah selalu bersama kita. Meskipun kita tidak tahu bagaimana wajah baginda Rasulullah, kita tidak tahu bagaimana kondisi Rasulullah, kita tidak tahu. Tapi kita dekat dalam hati kita. Makanya sering Ustaz bilang ke waktu itu Rasulullah SAW memikirkan, wahai sahabat-sahabatku, kalau kamu semua sudah tahu dengan aku, yang kupikirkan adalah umatku. Ketika pada waktu nanti umatku tidak pernah ketemu aku, tapi dia cintanya, sayangnya melebihi dari segala-galanya, itu yang kupikirkan. Makanya Rasulullah SAW senantiasa berpikir. Ketika beliau mau meninggalkan kita selamanya, selalu dipikirkan umati, umati, umati. Umatku, umatku, umatku. Begitu besar pengorbanan Rasulullah buat kita. Rasulullah memberikan suatu pancaran yang terang buat umat-umatnya. Memberikan suri tauladan yang bagus buat umat-umatnya. Mengajarkan segala apa dari hadis maupun Al-Quran buat umat-umatnya. Kalau kita dengan diajarkan seperti ini sampai kita menyembah selain Allah, itu bagaimana? Cinta kasih kita pada Allah, cinta kasih kita pada baginda Rasulullah SAW bagaimana? Apalagi sampai ketika kita murtad, keluar dari Islam. Disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّا إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَلَا تَدْعُوا, dan janganlah engkau menyembah min dunillahi, selain Allah, ma la yanfa'uka, sesuatu yang tidak bermanfaat, wala yadurruk, dan tidak pula memberi bencana bagi. Fa in fa'alta, sebab jika engkau lakukan, fa innaka, maka sesungguhnya engkau idza minadz zalimin, adalah termasuk orang-orang yang zalim. Bagaimana kalau kita masuk dalam golongan idza minadz zalimin, masuk golongan orang yang zalim? Bagaimana bisa kita pikirkan? Sedangkan kita setiap hari senantiasa belajar bagaimana kita dijauhkan dengan mereka yang zalim, menzalimi kita. Dan ini sering dan banyak sekali kejadian ini di era reformasi sekarang ini. Banyak sekali mereka menzalimi kita. Siapa yang menzalimi kita? Nggak usah Ustaz sebutin. Antum sudah lihat sekarang di mana, di jalan, dimanapun antum berada, sering melihat kezaliman. Disebutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini hubungannya dengan Allah, azab dari Allah langsung mereka yang zalim kepada mereka yang tidak mampu, dalam ketidakmampuannya terzalimi dirinya. Asirul muslimin muslimat Rasulullah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan cinta kasih baginda Rasulullah SAW, untuk senantiasa dijaga dengan orang-orang yang zalim, senantiasa dijaga dengan suatu hal yang berbau kebatilan, fitnah, ghibah, dan segalanya. Wa qul jahaq wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. Segala kebatilan yang ada, mudah-mudahan kita dijauhkan dengan hal seperti ini yang senantiasa tidak memberikan manfaat. Di sini tadi disebutkan dalam ayat ini adalah mala yang fa'uka, tidak memberikan manfaat buat kita. Maka kita sembah Allah.
yang punya sifat Rahman dan Rahim, yang punya sifat Asmaul Husna, dan memberikan suatu kebahagiaan, ketentraman buat hambanya. Ini harus kita syukuri dengan nikmat fitriyah, nikmat ikhtiariyah, nikmat alamah, nikmat diniyah, dan nikmat ukhrawiyah. Harus kita bisa mensyukuri. In syakartum la'azidannakum. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz takdim, Ustaz muliakan. Mari, dewasa di era sekarang ini, jangan kita berlomba-lomba hanya mencari suatu kediktatoris saja. Kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan yang kita punya di sini, baik itu kekuasaan dalam rumah tangga, baik itu kekuasaan dalam suatu segi dimanapun kita berada, itu nanti ketika kita masuk ke alam barzah pasti dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Kamu jadi pemimpin, jadi imam, apa yang kamu lakukan buat makmummu? Karena apa? Ketika suami ataupun nanti istri dan anak ini nanti dihisab, pasti nanti minta pertimbangan dulu, dipanggillah suaminya, imamnya dipanggil. Ini dari suatu rumah tangga. Belum lagi imam dalam suatu hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Belum lagi imam yang dalam berhubungan dengan suatu majelis. Semua dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Semua nanti akan mendapatkan hakimnya masing-masing. Bukan hakim-hakim yang di dunia, tetapi hakim akhirat. Siapa dia? Allah yang maha adil segala-galanya. Makanya perlu kita perdalam. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Dalam surat Al-Fatihah disebutkan seperti itu. Senantiasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Untuk senantiasa kita menyebut asma Allah dalam kehidupan kita. Setiap langkah, setiap detik, setiap kita kemanapun, senantiasa jangan sampai lepas bersama Allah. Innallaha ma'asyabirin. Kalau antum ingin bersama Allah, senantiasa kemana-mana ingin bersama Allah, antum harus menjadi hamba Allah yang sabar. Karena disebutkan innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan mereka-mereka yang sabar. Hamba-hambanya yang sabar. Tidak mau kalau kita marah-marah, pekerjaannya marah-marah di dalam manapun, di kondisi dalam apapun, situasi apapun kita marah-marah, Allah jauh dari kita. Rahmat jauh dari kita, hidayah akan pergi dari kita, meninggalkan kita, sementara kita akan tergelincir dengan kemaksiatan yang ada. Hancurlah kita. Mau kemana kita minta tolong lagi? Gak ada yang kita minta tolong. Gak ada yang akan memberikan syafaat. Tidak ada yang akan memberikan segala sesuatu karena Allah sendiri dia mengatakan pada hambanya. Apa yang dia bilang buat hambanya? Ketika kamu baca satu salat kepada Rasulullah, maka aku akan berikan 10 syafaat buat kamu. Kalau kita baca satu salawat buat Rasulullah, kita akan dapatkan 10 syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji Allah. Jadi Allah buat hambanya. Karena Allah saking sayang sekali dengan hambanya. Jalankan perintah-perintah Allah dan jauhi semua larangan-larangan Allah. Dan jangan sekali-kali menyembah selain Allah. Kenapa? Allah itu sayang pada hambanya. Allah itu menginginkan semua hambanya itu masuk surga semua. Taat semua. Tetapi karena keinginan hamba Allah yang lain yaitu iblis. Ingin menjerumuskan umat-umat turunan Nabi Adam untuk diajak sebagai temannya menunggu di neraka nanti. Inilah yang menyebabkan segala sesuatu. Sehingga kita tergoda dalam segala hal bentuk dengan kemaksiatan yang ada di dunia ini. Tanpa sadar, tanpa berpikir panjang, kita terjerumus di situ. Kalau kita sudah terjerumus dalam dunia kemaksiatan, kemudian kita keluar dari dunia kemaksiatan, mudahkah? Susah. Susah sekali. Salah satu contoh ketika kita sudah dihimpit dengan perasaan-perasaan kikir, dengkil, dan pahit menmedit, bagaimana kita bisa bersedekah? Apakah kita mudah dengan bersedekah? Susah.
Kecuali mereka ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buka hatinya sebagai hamba Allah yang menerima hidayah. Kecuali. Tapi hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan hidayah. Hadis itu sebutkan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kuncinya gampang, ketika kita bertawakal pada Allah, semua akan dicukupi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan catatan Allah tidak akan merubah hambanya ketika hamba itu tidak mau berusaha. Kita berdoa terus, tidak mau kerja, tidak akan dirubah. Makanya kita harus berusaha, berdoa, ikhtiar iya. Maka di sini ada nikmat ikhtiariyah. Ikhtiar kita iya mencari bekal di dunia untuk ibadah di akhirat. Jangan mencari bekal di dunia untuk berbuat atau memperbesar kemaksiatan di dunia. Sebatas di dunia saja. Nikmat-nikmat surga dunia. Salah. Surga dunia buat mereka-mereka yang ahli maksiat. Mudah-mudahan kalau kita punya rekan belum sadar, masih terjerumus dalam dunia limbah setan. Mudah-mudahan dibukain hatinya. Kita doain. Kalau kita tegur kadang dia tersinggung. Kita doain semoga-moga hatinya dibukain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Penyesalan nanti akan terjadi ketika kita sudah masuk. Kala inda balaqut taraq wa qila man raq wa dhanna anahul firuq. Ketika kita sudah mulai masuk ke alam barzakh, nyesel deh kita, dan penyesalan kita di sana nanti tidak ada gunanya sama sekali. Zong. Meskipun kita disebut sana, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, berikan aku kesempatan sekali lagi untuk hidup di dunia, ya Allah. Tetap tidak bisa, tetap tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita yang masih hidup di dunia, kita mohon pada Allah, ya Allah, ya Rabb, kita mohon segala sesuatu apa, masih bisa diberikan suatu kesempatan dan dikabulkan doa-doa kita. Makanya perbanyak kita doa, perbanyak kita berikhtiar, kebanyak kita bangun tengah malam, jam 3 bangun, jam 2 bangun, sholat tahajud. Kita berbanyak mohon pada Allah, karena Allah sudah menunggu jam 3 itu, Allah menunggu, hambaku, jam 3 siapa yang minta tolong, berdoa kepadaku, ku kabulkan, kamu minta tolong sama aku, akan ku kabulkan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Jam 3 bangun no. Minta apa tak kabulin. Utang pengen lunas, kabulin. Kecukupan dunia akan dikabulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzet, saya mohon berkali-kali ini, saya bangun terus, bagaimana kok belum dikabulin? Bukan dikabulin, pasti dikabulin. Cuman sekarang koreksi diri antum, bagaimana mungkin antum masih banyak dosa. Mungkin antum tidak ridho orang tua antum, mohon maaf kepada orang tua dulu. Karena kunci kesuksesan, kunci apa yang Allah ridho kepada kita ketika orang tua kita ridho kepada kita. Orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Allah akan memberikan hidayah buat kita. Makanya mereka yang selama hidupnya dekat dengan orang tuanya, bisa merawat orang tua sampai akhir hayatnya, ini merupakan suatu surga buat mereka, terutama ibu, terutama umi. Surga dan merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Langka sekarang. Sekarang rata-rata ketika orang tuanya sudah tua, ditinggal sama anak-anaknya yang sudah sukses. Lupa semua sama orang tuanya. Betul apa enggak? Betul. Orang tua sudah tua, kemudian ditaruh aja di panti. Kejadian ini sering dan banyak sekali di mana? Di luar negeri. Ketika sudah tua, taruh panti. Jadi cermin taat kita kepada orang tua enggak ada sama sekali. Perintah dalam Al-Quran untuk taat kepada orang tua enggak ada. Awalat sulih ida'ulah hilang. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz Takdim Ustaz muliakan. Mudah-mudahan satu ayat ini bermanfaat buat kita. Dan senantiasa kita diberikan sebagai hamba Allah yang ahli ibadah, taat kepada orang tua, punya iman yang tebal dan ahli ibadah untuk senantiasa sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fokus dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.